itu ya saya Siti Aisyah Samosir untuk memenuhi mata kuliah sejarah peradaban Islam. Saya akan membahas tentang sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah ya, pada masa Rasulullah. Jadi kondisi Arab ya. Kondisi Arab itu sebelum kedatangan Islam itu mereka banyak menyembah berhala gitu ya, memeluk agama Nasrani. Sebenarnya ada 3 sih sebelum kedatangan Islam itu ada agama Nasrani, agama Yahudi, agama Majusi ya. Tiga agama itu sebelum kedatangan Islam. Lalu ya lahirlah seorang Rasul ya, Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12, kalau di Masihkan itu 12 April 571 Masehi ya. Kalau di Hijriah kan itu 12 Rabiul Awal. Nah pada saat itu ya Raja Abraha, kalau teman-teman tahu di Quran surah Al-Fil ya, itu Allah ceritakan bagaimana Raja Abraha ya marah. Kenapa? Karena telah mendapat mimpi ya, bahwa bakal ada seorang laki-laki yang lahir yang akan menyampaikan beliau. Jadi beliau menurunkan tentara kasih kenabian pada saat itu ya. Rasulullah SAW dia langsung berdiam diri ke ini ya, ke Gua Hira ya. Beliau prihatin gitu, beliau bersedih gitu, kenapa bangsa Arab ini banyak yang menyembah berhala gitu. Lalu akhirnya pada saat itu ya Allah langsung turunkan wahyu pertama ya. Wahyu pertama itu Quran surah Al-Alaq ya 1-5. Jadi wahyu pertama itu Quran surah Al-Alaq Allah turunkan, dan ini ya untuk perintah menyembah beliau gitu, perintah menyembah Allah gitu. Nah lalu setelah itu turun wahyu kedua di Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah disitulah beliau mendapatkan perintah untuk mengajak bangsa Arab ya, mengajak seluruh umat untuk juga menyembah Allah ya. Lalu kalau pada masa itu ada 2 periode ya, ada 2 periode pada masa Rasulullah ya. Kalau di periode Mekah sama periode Madinah gitu. Jadi periode Mekah itu memang Rasulullah itu lebih pembinaan ya, beliau tentang pembinaan dan pendidikan tauhid gitu. Nah kalau periode Madinah ya, cirinya itu adalah pendidikan sosial dan politik ya dalam arti luas. Nah, kita akan membahas satu-satu ya. Dalam menyebarkan agama Islam, Nabi Muhammad melakukannya dengan 3 cara, yaitu rahasia, semi rahasia, terang-terangan gitu. Nah kalau teman-teman tahu tuh ada saatnya saatnya Rasulullah itu secara diam-diam, ada secara Allah ya, dakwah yang disampaikan Nabi mendapatkan penolakan masyarakat Quraisy ya dalam berbagai cara penolakan. Penolakan tersebut diantaranya lunak ya. Cara ini dilakukan dengan menyebar propaganda bahwa Nabi adalah pembohong gitu ya, penjahat, dan juga pembuat perpecahan di kalangan bangsa Arab dan lainnya. Beliau difitnah gitu. Nah penolakan yang kedua itu semi lunak, yaitu dengan membujuk Nabi untuk menghentikan dakwah Islamiyah gitu. Jadi setelah beliau difitnah ya, beliau akhirnya disuruh berhenti untuk berdakwah. Lalu yang ketiga itu ya dengan kasar, yaitu dengan melakukan penyiksaan atau penganiayaan baik secara fisik maupun non fisik gitu. Jadi pada saat itu ya orang-orang Quraisy gitu ya, orang-orang Quraisy itu untuk berbagai cara untuk menghalang yang namanya dakwah Rasulullah. Nah dakwah yang dilakukan oleh Nabi tidak mudah karena mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy ya. Hal tersebut timbul karena beberapa faktor yaitu ya, yang pertama dalam bidang politik ya, bidang sosial, agama dan keyakinan, budaya, ekonomi. Nah itu periode Mekah ya. Kalau periode Madinah itu adalah sebab utama Rasulullah bersama para sahabat yaitu melakukan hijrah ke Madinah, yaitu perbedaan iklim di kedua kota mempercepat dilakukannya hijrah. Iklim Madinah lembut dan watak
rakyatnya yang tenang sangat mendorong penyebaran dan pengembangan agama Islam. Sedangkan kota Madinah itu sebaliknya. Nabi-nabi umumnya tidak dihormati di negara-negaranya, sehingga Nabi Muhammad pun tidak diterima oleh kaumnya sendiri. Yang ketiga, tantangan yang Nabi hadapi tidak sekeras di Mekah. Dan makanya itulah penyebab kenapa Rasulullah itu cepat hijrah ke Madinah gitu, ya. Jadi apa aja yang dilakukan Rasulullah ya di Madinah, yang pertama mendirikan masjid yang mempersatukan dengan persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin, ya. Lalu perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslimin dan kaum ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Saya tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah